Langit sore di kota Darwin berwarna jingga pucat, seperti sedang kelelahan melihat manusia yang terus sibuk mengejar nasib masing-masing. Di sudut kota, di antara bangunan tua yang temboknya retak, berdiri sebuah gubuk kecil dari seng dan papan bekas. Disitulah Elara tinggal, perempuan dengan wajah pucat, mata kosong, dan suara yang hilang entah sejak kapan. Orang-orang mengenalnya sebagai pemulung. Tiap pagi, ia berjalan tertatih, membawa karung putih besar di punggungnya, ditemani seorang gadis kecil berumur 6 tahun bernama Gia. Tubuh Gia kurus, pipinya cekung, namun matanya selalu berbinar setiap kali memandang ibunya. Ia tidak pernah bertanya, kenapa ibunya tidak bisa berbicara. Tidak pernah mengeluh ketika harus makan hanya dengan roti sisa, atau ketika malam datang tanpa listrik. Gia masih kecil, tetapi ia tahu satu hal. Meskipun ibunya tidak bisa bicara, ibunya selalu memeluknya lebih erat dari siapapun di dunia. Hari ini tidak berbeda. Tong-tong sampah kota sudah dibongkar pemulung lain sebelum Elara dan Gia datang. Karung mereka hanya berisi botol plastik sedikit, kertas basah, dan kaleng penyok. Semua itu hanya cukup untuk membeli makanan setengah hari. Ketika Elara menghitung uang receh dengan tangan gemetar, hujan mulai turun. Gerimis berubah menjadi hujan deras. Jalan penuh genangan, kendaraan melaju cepat tanpa peduli cipratan air yang mengenai siapapun. Elara memeluk Gia, menutupi tubuh putrinya dengan jaket lusuh satu-satunya. Namun Gia tersenyum dan berkata pelan, "Tidak apa-apa, Ibu. Hujan itu cuma air. Aku suka hujan." Elara mengelus kepala putrinya. Sebenarnya ia ingin berkata ibu juga suka, tapi suaranya sudah terkubur bersama masa lalu yang tak pernah ia ceritakan. Malam itu, hujan belum berhenti. Angin merebek-rebek atap seng membuat gubuk kecil itu bocor di banyak titik. Elara menjaga agar Gia tetap kering, menyalakan satu lilin kecil, dan menyelimutinya dengan selimut tipis. Gia tertidur sambil memeluk boneka kain buatan ibunya. Saat semua terlihat tenang, Elara membuka karung rongsokannya. Di dalamnya ada sebuah kotak musik kecil yang ia temukan sore tadi. Kotak itu rusak, engselnya patah. Namun, ukirannya masih indah. Dengan jarum dan kawat bekas, Elara duduk memperbaikinya di bawah cahaya lilin, tangannya terampil. Jauh lebih terampil dari pekerjaan seorang pemulung. Seakan ia pernah menjadi seseorang yang jauh berbeda dari ini. Tak butuh lama, kotak musik itu hidup kembali. Ketika diputar perlahan, terdengar melodi lembut memenuhi ruangan. Bukan melodi mewah tetapi anggat menenangkan, seolah sedang menenangkan luka yang tak terlihat. Gia membuka mata. "Ibu, itu indah sekali." Elara tersenyum kecil. Tangannya mengusap kepala putrinya, lalu menutup mata Gia sampai gadis kecil itu tertidur lagi. Namun suara ketukan pintu tiba-tiba terdengar. Tok, tog, tog. Siapa yang datang malam-malam seperti ini? Elara ragu. Namun ketukan itu semakin keras. Ia bangkit perlahan, mengintip melalui celah seng yang berkarat. Di luar, berdiri seorang pria muda dengan payung hitam. Wajahnya dingin, tubuhnya basah, dan matanya seperti sedang menahan sesuatu yang berat. Elara tidak mengenalnya. Tok, ada orang di dalam. Saya butuh tempat berteduh sebentar." Elara menggeleng. Hidup mengajarkannya, tidak semua orang baik, dan orang baik pun bisa berubah jahat jika terdesak. Ia memeluk Gia, menjaga jarak, berharap pria itu pergi, dan benar selang beberapa menit, suara langkah menjauh. Elara menghela napas lega. Tapi sesuatu tertinggal di depan pintu. Sebuah koper kulit hitam besar, ia tidak berani menyentuhnya. Dunia terlalu sering memberi hadiah berbahaya kepada orang miskin. Namun, setelah beberapa lama, rasa penasaran dan rasa lapar perlahan mengalahkan ketakutan. Dengan hati-hati, Elara membuka pintu dan menyeret koper itu masuk. Isinya bukan uang, bukan pakaian, bukan barang mewah. Isinya adalah bunga. Ratusan bunga kering mawar, lilac, peony, lavender, semua dalam keadaan layu, patah, dan rusak. Tidak ada aroma wangi lagi. Namun warna-warnanya masih samar tertinggal di antara kelopak yang rapuh. Elara terkejut. Bunga, benda yang paling indah di dunia ini, dan paling cepat mati. Dia menyentuh daun mawar layu itu, lalu memejamkan mata. Tiba-tiba, sesuatu terjadi. Kelopak yang tadinya kusam berubah sedikit lebih cerah.
Tangkai yang patah seperti menyambung kembali. Sehelai bunga yang hampir hancur bergetar, lalu berdiri tegak. Elara terkejut mundur. Tangannya bergetar. Apa itu? Barusan, ia menyentuh bunga lain. Hal yang sama terjadi. Bunga itu hidup kembali. Meskipun hanya sebagian. Masih rusak, masih kusam, tapi kembali memiliki bentuk. Sesuatu dalam dirinya berdenyut. Cahaya kecil, yang selama ini padam, tiba-tiba menyala. Suara yang hilang, rasa percaya diri yang mati, harga diri yang diinjak. Bertahun-tahun semua terguncang. Ia pernah mencintai bunga. Ia pernah merawat bunga. Ia pernah menjadi seseorang yang mengubah bunga sakit menjadi bunga mekar. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Elara menangis. Diam, tanpa suara. Namun matanya penuh air yang jatuh di atas bunga-bunga itu. Tetes air mata menyentuh kelopak mawar. Dan mawar itu mekar. Benar-benar mekar. Warna merahnya muncul perlahan. Daunnya segar. Kelopaknya membuka lebar seperti bunga yang lahir kembali. Seolah air mata Elara memberi kehidupan. Elara menutup mulut. Menahan isak. Ia tidak mengerti apa yang terjadi. Ia hanya tahu satu hal. Bunga-bunga ini bereaksi pada dirinya. Atau lebih tepatnya, pada kesedihannya. Pagi berikutnya, saat Gia bangun, ia melompat kegirangan melihat ratusan bunga telah tertata indah di atas meja, dipasang dalam botol-botol kaca bekas. "Ibu, dari mana semua bunga ini?" Elara hanya tersenyum kecil, mengusap kepala putrinya. Ia tidak bisa menjelaskan, tapi hatinya penuh harapan yang belum pernah ia rasakan lagi selama bertahun-tahun di luar. Matahari muncul perlahan setelah hujan semalam. Cahaya keemasan masuk melalui sela-sela seng. Bunga-bunga itu berkilau. Gia mendekat dan mencium aromanya. Wangi, seperti bunga sungguhan. Elara membuka jendela kecil. Dan saat itulah, seseorang lewat di depan gubuk mereka. Seorang perempuan tua penjual kembang. Ia membawa keranjang bunga kertas buatan pabrik. Ketika melihat bunga mekar di dalam gubuk lusuh itu, matanya terbelalak. Bunga hidup? Di sini, perempuan tua itu menghentikan langkah. Ia mendekat, memandang dari celah pintu. "Anak muda, kamu menjual bunga?" Elara terdiam. Ia ingin mengatakan tidak. Ia ingin menyembunyikan semuanya. Dunia terlalu cepat merusak keajaiban. Namun Gia menarik tangan ibunya. "Ibu bisa membuat bunga mekar lagi." "Ibu, Eva." Perempuan tua itu kaget. "Membuat mekar lagi? Maksudnya, bunga-bunga ini bukan baru?" Elara mengangguk pelan, mengambil selembar mawar kering dari koper. Di depan mata perempuan tua itu, ia menyentuh kelopak layu itu, membiarkan satu tetes air matanya jatuh perlahan. Dalam hitungan detik, mawar itu membuka kelopaknya perlahan. Perempuan tua itu terpaku. "Demi Tuhan, aku belum pernah melihat yang seperti ini." Ia menghela napas. "Kau tahu, di kota ini, bunga menjadi barang mahal. Orang kaya suka menghias acara dengan bunga langka. Jika kau, atau maksudku, kalau bunga-bungamu benar-benar bisa hidup, kamu bisa menghasilkan uang besar." Elara menelan ludah. "Uang?" Kata itu terdengar seperti mimpi. Namun perempuan itu berkata lagi, "Aku punya toko kecil di pasar kota. Tidak besar, tapi pelanggan tetap ada. Kalau kamu setuju, aku bisa mencoba menjual beberapa dari bunga ini. Hanya sebagai percobaan." Elara memandang bunga-bunga itu. Lalu ia memandang Gia, yang menatapnya penuh harapan. Untuk makan yang layak, untuk tempat tinggal lebih baik, untuk masa depan yang tidak sesuram ini. Perlahan, Elara mengangguk. Perempuan tua itu tersenyum. "Namaku Bilion. Mulai besok, aku akan datang mengambil beberapa bunga. Jangan khawatir. Aku orang jujur." Untuk pertama kalinya seseorang menawarkan bantuan tanpa merendahkannya. Saat Bilion pergi, Elara menatap meja bunga itu dengan mata bergetar. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi esok. Tapi untuk pertama kalinya sejak hidupnya hancur, ada peluang untuk bangkit. Bukan dengan kata-kata, bukan dengan kekuatan, tapi dengan air mata dan bunga mekar dari air. Mata seorang ibu yang tidak menyerah pada dunia. Malam turun lagi. Gia tidur pulas dengan senyum kecil. Elara duduk di depan bangga-bangga itu, memegang kotak musik, memutar perlahan. Melodi lembut mengisi ruangan. Ia menangis. Bukan karena putus asa, bukan karena sedih,
tapi karena untuk pertama kalinya ia merasa hidup, dan setiap air mata yang jatuh membuat bangga-bangga itu mekar lebih indah. Namun jauh di sisi kota, seorang pria duduk di dalam mobil mewah, memandangi alamat kecil yang tertulis di ponselnya. Hujan menetes pelan di kaca. Ia memejamkan mata, lalu berkata pelan, "Aku menemukanmu, Elara." Dan semuanya baru saja dimulai. Pagi berikutnya, Elara terbangun sebelum matahari muncul. Udara dingin menusuk kulit, tapi ada sesuatu di dadanya yang terasa hangat, perasaan yang hampir ia lupakan. Semangat, ia menyiapkan sarapan sederhana untuk Gia. Sepotong roti tawar dan air hangat. Tidak mewah. Tapi hari ini, Gia makan dengan tersenyum. Setelah itu, Elara memilih bunga-bunga paling indah hasil semalam. Mawar merah yang segar, pioni berwarna lembut, dan beberapa tangkai lili yang mekar perlahan. Semua tersusun dalam toples kaca bekas selai dan botol minuman. Sederhana, tapi indah. Benar saja, ketika matahari naik, Bileon datang membawa gerobak kecilnya. Perempuan tua itu tampak terkejut melihat kualitas bunga-bunga itu. Yang benar saja, gumamnya, menyentuh kelopak yang terasa dingin, basah, dan hidup. Ini tidak bisa dibedakan dengan bunga segar dari kebun mahal. Elara hanya tersenyum kecil, lalu menyerahkan beberapa rangkaian. Bileon menawarkan uang, tetapi Elara menolak dulu. "Kalau sudah laku," ucap Bileon, "baru aku bayar. Biar aku jujur." Elara mengangguk. Mereka membuat kesepakatan sederhana. Tidak ada kontrak, tidak ada tanda tangan, hanya kepercayaan. Di pasar kota Darwen, toko bunga kecil Bileon terjepit antara toko laku murahan dan barisan kios makanan. Tidak banyak orang memperhatikannya. Namun hari itu, ketika bunga-bunga Elara dipajang di rak depan, orang-orang mulai berhenti. Seorang wanita kaya dengan gaun satin mengangkat sebatang mawar. "Ini, dari mana kau dapat bunga ini?" tanyanya. "Dari pemasok baru," jawab Bileon santai. "Bunga-bunga yang bahkan bisa hidup kembali, meski sudah layu." Wanita itu tertawa tidak percaya. Tetapi ketika ia mencium aromanya, sesuatu dalam dirinya berubah. "Kurasa aku butuh 20 tangkai untuk acara makan malam nanti. Bungkuskan." Semakin banyak orang datang. Dalam 1 jam, semua bunga itu habis terjual. Bileon menatap rak kosongnya, tak percaya. Selama 10 tahun menjual bunga, ia baru melihat keajaiban seperti ini. Sementara itu, di gubuk kecilnya, Elara dan Gia sedang sibuk membuat rangkaian baru. Elara mengajarkan Gia cara menata kelopak mengikat pita dan membersihkan batang. Walau masih kecil, Gia sangat teliti. "Ibu," kata Gia pelan, "kalau bunga ini terus laku, kita bisa beli rumah baru kan?" Elara terdiam. Rumah baru. Gagasan itu terasa seperti mimpi, tapi melihat mata Gia yang penuh harapan, ia mengangguk. "Ibu akan berusaha." Gia memeluknya erat. "Aku tahu, ibu bisa." Di balik kata-kata kecil itu, Elara menemukan kekuatan. Sore harinya, Bileon kembali dengan mata berkoke-koka, seperti baru saja memenangkan lotre. "Elara, kau tidak akan percaya. Semuanya laku. Dan aku dapat pesanan dari keluarga besar Gawaran untuk acara makan malam besar malam ini. Mereka ingin 5 buket mawar merah khusus." Elara membeku. Gawaran, nama yang tidak asing, nama yang pernah menghapus hidupnya. Tangan Elara tiba-tiba gemetar. Parut lama di hatinya terasa berdenyut lagi. Namun Gia memegang pergelangan tangannya, menatap dengan mata bulat polos. "Ibu, tidak apa-apa." Elara menghela napas. Ia tidak punya pilihan selain menerima pesanan itu. Dunia ini kejam, tapi ia harus lebih kuat. Ia mengambil bunga layu yang masih tersisa di koper misterius itu. Lalu duduk sendirian di pojok ruangan. Kotak musik diputar perlahan. Elara menutup mata, dan air mata turun setetes demi setetes. Satu demi satu bunga-bunga itu mekar kembali. Lebih indah dari sebelumnya. Mawar merah menyala, penuh kehidupan, seakan menyerap energi dari rasa sakit yang bertahan-tahan ia simpan di dalam dada. Ketika buket selesai, Bileon terdiam beberapa saat sebelum akhirnya berkata, "Kau bukan manusia biasa." Elara tersenyum kecil, senyum yang tidak bahagia, tapi pasrah pada takdir.
Aku cuma ibu yang ingin anaknya hidup. Bileon tidak bertanya lagi. Malam itu, di dalam rumah megah keluarga Gawaran, pesta besar berlangsung. Tamu-tamu berdasi duduk sambil menikmati anggur mahal. Musik klasik mengalun lembut, dan di tengah ruangan bunga-bunga Elara terpajang, semua orang memperhatikannya. Mereka memotret, menyentuh, mengagumi warnanya yang tidak normal bagi bunga biasa. Ingatkan aku nama penjualnya, kata seorang pria tua berjas putih elegan. Billions Flowers, jawab asistennya. Besok, suruh dia datang ke rumah. Aku ingin memesan lebih banyak. Semua berjalan baik, sampai seorang pria masuk ke ruangan dan langsung terpaku saat melihat bunga-bunga itu. Pria yang sama yang semalam berada di depan gubuk Elara. Namanya Adrian Gawaran, pewaris keluarga. Mata dinginnya bergetar. Ia mendekati bunga-bunga itu, menyentuh kelopak mawar, lalu menghela napas, seperti seseorang yang menemukan sesuatu yang hilang. Dia pasti masih hidup. Ia menoleh kepada asistennya. Cari tahu alamat pemulung yang tinggal di selatan kota. Gubuk Seng, dekat sungai. Lakukan. Sekarang, keesokan paginya, Elara sedang menjemur pakaian ketika sebuah mobil hitam mengkilap berhenti di depan gubuk. Pintu terbuka, dan seorang pria bersetelan rapi turun. Elara mengenal wajah itu. Dulu, ia hanya bisa melihatnya di televisi dan majalah bisnis kota. Adrian, Elara mundur 2 langkah. Tubuhnya langsung membeku seperti batu. Namun dia muncul dari dalam dan menyapa dengan ceria. "Halo, Paman." Adrian menunduk, memandang bocah kecil itu. Tidak ada senyum di wajahnya, tapi matanya melembut sedikit, hanya sedikit. "Namamu Gia?" Gia mengangguk. "Ini rumah kami. Ibu buat bunga yang cantik." Adrian menatap Elara. Ada ribuan pertanyaan dalam tatapan itu, tapi Elara hanya menggeleng pelan meminta pria itu pergi. Namun Adrian tidak datang untuk pergi. Ia melihat gubuk itu, melihat bocah kecil yang kurus, dan melihat tangan Elara yang bergetar. "Kenapa kamu tinggal di tempat seperti ini?" Suaranya pelan, tapi dingin. Elara tetap tidak menjawab. Ia tidak punya suara. Adrian memandang lebih dekat dan menyadari sesuatu. "Elara, kau tidak bisa bicara?" Elara mengalihkan wajahnya. Genggaman tangannya menguat. Adrian mendekat 2 langkah. "Siapa yang melakukan ini padamu?" Pertanyaan itu membuat hati Elara sakit, tapi ia tidak memberi reaksi. Adrian menatapnya lama, lalu menghela napas. "Aku punya tawaran." Elara mengangkat kepala sedikit. "Bunga-bunga itu, aku tahu itu bukan bunga biasa. Jika kau setuju bekerja untukku, aku bisa memberimu rumah baru, uang, pendidikan untuk anakmu, dan perlindungan." Gia menatap ibunya penuh harapan. "Rumah, Ibu, kita bisa punya rumah?" Elara menatap anaknya mata polos yang belum pernah mencicipi dunia selain gubuk kecil ini. Hatinya terbelah. Ia tidak ingin kembali ke dunia orang kaya, dunia yang pernah menghancurkannya, tapi ia juga ingin Gia hidup lebih baik. Namun sebelum ia menjawab, mobil hitam lain berhenti. Seorang wanita turun dengan mantel mahal dan kacamata hitam besar. Saat melihat Elara, ia tersenyum sinis. "Jadi benar kau masih hidup?" Elara membeku. Wanita itu mendekat dan menatapnya seperti melihat sampah. "Setelah apa yang kau lakukan pada keluarga kami, kau berani muncul lagi, dan sekarang menjual bunga untuk menarik perhatian Adrian?" Adrian menatap wanita itu dengan tajam. "Gio, Clarissa." Clarissa mencibir. "Dia bukan siapa-siapa. Dulu pun dia hanya pelayan rendahan di rumah kita. Jangan bilang kau ingin menyelamatkannya lagi." Elara memejamkan mata. Masa lalu yang ia kubur muncul kembali seperti hantu. Clarissa mendekat dan menyentuh dagu Elara dengan kasar. "Tidak akan ada tempat untukmu di keluarga Gawaran. Kau sudah mati, Elara." Adrian memegang tangan Clarissa dan mendorongnya pergi. "Sentuh dia lagi. Aku akan memastikan kau menyesal." Clarissa terjiong, tapi matanya penuh kebencian. Adrian menoleh kembali pada Elara. "Aku tidak peduli masa lalu. Aku hanya ingin tahu bagaimana kau membuat bunga itu, dan aku ingin memastikan kalian berdua hidup layak." Elara menggenggam tangan Gia. Di matanya ada ketakutan dan kebingungan. Adrian melihatnya, lalu berkata pelan, "Aku tidak akan memaksamu, tapi pikirkan ini.
Dunia akan tahu kau punya sesuatu yang orang lain inginkan. Cepat atau lambat, akan ada yang datang untuk mengambilnya dari tanganmu. Perkataannya dingin, tapi benar. Jika bunga-bunga itu mampu hidup kembali, orang tamak pasti mengincarnya. Adrian memasukkan kartu ke pintu gubuk. Kalau kau butuh bantuan, datangi alamat ini. Aku akan menunggu. Mobilnya pergi. Clarissa mengikutinya. Tapi sebelum masuk, ia menatap Elara tajam. Aku akan memastikan dunia tidak lupa siapa dirimu. Setelah mereka pergi, Gia memeluk ibunya. Ibu, aku takut. Elara mengelus kepala Gia, berusaha tersenyum. Tapi dadanya bergetar keras. Masa lalu yang ia hindari bertahan-tahan, kini menabraknya tanpa peringatan. Namun saat malam datang, sesuatu lebih buruk terjadi. Seseorang merusak gembok gubuk. Elara terbangun dan melihat bayangan pria menyelinap masuk. Mereka bukan pencuri biasa. Mereka mencari koper bunga. Elara menggendong Gia dan berlari keluar melalui celah belakang. Berlari tanpa alas kaki di tanah basah. Pria-pria itu membalik isi gubuk, merobohkan barang-barang, memecahkan toples bunga. Suara mereka terdengar jelas. Di mana bunganya? Di mana perempuan itu? Elara bersembunyi di balik semak tinggi, memeluk Gia yang menangis. Air matanya menetes dan bunga liar di sekitar mereka tiba-tiba mekar pelan. Ya, sadar, benar apa kata Adrian. Selama ia di tempat ini, ia tidak aman, Gia tidak aman, dan pada akhirnya ia membuat keputusan. Bukan karena Adrian, bukan karena takut, tapi karena ia ingin hidup. Bukan hanya bertahan, ia mengambil napas panjang, mengusap air mata, dan berbisik dalam hatinya. Jika bunga mekar dari air mataku, maka aku akan meneteskan air mata sampai dunia ini penuh bunga. Di pagi hari, ia mengemas barang-barang sederhana. Beberapa pakaian, buku kecil Gia, dan kotak musik. Ia membawa koper bunga yang tersisa. Dia menggandeng Gia dan berjalan menuju alamat yang tertera di kartu Adrian, meninggalkan gubuk itu, menutup bab kelam, dan membuka jalan menuju dunia baru, entah dunia indah atau dunia penuh bahaya. Tapi satu hal pasti, Elara tidak lagi hanya seorang pemulung. Ia adalah perempuan yang memiliki kekuatan. Jalan menuju pusat kota Darwan terasa panjang ketika seseorang membawa seluruh hidupnya di dalam satu koper. Elara berjalan memeluk Gia. Langkahnya pelan tapi pasti. Matahari baru saja naik, membawa aroma tanah basah setelah hujan semalam. Kota mulai ramai, pedagang membuka kios, anak-anak berangkat sekolah. Kendaraan berbaris seperti ular logam. Gia menggenggam tangan Elara erat-erat. Meski kecil, ia mengerti bahwa hari ini hidup mereka berubah. Mereka meninggalkan tempat yang selama ini mereka sebut rumah, meskipun rumah itu hanyalah gubuk bocor dengan lantai tanah. Ketika mereka tiba di depan gedung tinggi berwarna putih perak, Gia ternganga kagum. Gedung itu berdiri bagai raksasa kaca dengan logo besar bertuliskan Gawaran Corporate Holdings. Pintu otomatis terbuka. Pendingin ruangan menyambut mereka, dan lantai marmer berkilau memantulkan wajah mereka. Semua orang berjas, berdasi, rapi, dan bersepatu mengkilap. Kontras sekali dengan pakaian Elara yang lusuh dan sepatu sandal murahan yang sudah robek di pinggir. Ada beberapa tatapan heran, bahkan jijik. Namun, Elara tidak mundur. Ia mengangkat wajahnya. Tidak ada suara yang bisa ia keluarkan, tapi langkahnya menjelaskan semuanya. Seorang resepsionis perempuan dengan rambut lurus sebahu memandang mereka dari atas ke bawah. Ya, bisa dibantu? Nada suaranya sinis. Elara mengulurkan kartu nama yang diberikan Adrian kemarin. Perempuan itu membacanya, dan tiba-tiba wajahnya berubah. Tatapannya yang merendahkan berubah menjadi kaku dan tegang. S1 menit. Ia menekan telepon, berbisik cepat, lalu mempersilakan Elara duduk. Kursi lobi terbuat dari kulit hitam mewah, dan Gia langsung mementil-mentalkan kakinya, gugup tapi senang. Tak lama kemudian, 2 petugas keamanan dan seorang manajer berdasi biru datang. Silakan ikut saya, Nona. Tidak ada keraguan, tidak ada pertanyaan. Ada perintah yang jelas dari atas. Elara dan Gia dibawa ke lift khusus. Pintu tertutup,
dan dunia berubah lantai demi lantai naik, sampai akhirnya berhenti di lantai tertinggi, 70. Ketika pintu terbuka, suasana berubah total dari keramaian kantor. Lantai ini sunyi, elegan, dengan kaca besar, memperlihatkan seluruh kota Darwin. Langkah kaki mereka bergema di lantai kayu coklat tua yang mahal. Di ujung ruangan, berdiri lelaki yang sudah menunggu. Adrian, ia mengenakan setelan abu-abu. Wajahnya tanpa senyum, seperti patung yang dibuat dari es. Namun ketika melihat Gia bersembunyi di balik rok ibunya, matanya melunak tipis. Hampir tak terlihat, tapi tetap ada. "Elara," katanya pelan, namun tegas. "Selamat datang." Elara memeluk koper bunga dan menunduk sedikit. Bukan karena hormat, tapi karena gugup. Adrian mendekat 2 langkah, lalu tiba-tiba berhenti. Kedua matanya menelusuri wajah Elara, seperti seseorang yang sedang memastikan mimpi buruk atau mimpi lama sedang nyata. "Kau benar-benar masih hidup." Ada suara berat dalam kata-katanya, seolah ia menyimpan sesuatu yang tidak pernah ia ceritakan pada siapapun. Namun sebelum ia bicara lebih jauh, Gia mendekat dan menarik ujung jasnya. "Paman, apa kita boleh punya rumah baru?" Adrian mengerja pelan. Tidak ada orang yang berani menyentuh jasnya kecuali anak kecil ini. "Kalian akan punya tempat tinggal yang layak," jawab Adrian. "Sekarang, ikut aku." Ruang kerjanya luas, hampir sebesar seluruh tempat tinggal mereka dulu. Adrian duduk, sementara Elara berdiri, memeluk koper bunga erat-erat. Gia naik ke sofa, kakinya menggantang-gantang. "Aku sudah tahu sebagian besar tentangmu," kata Adrian. "Tentang kau dulu bekerja sebagai asisten kepala rumah keluarga kami. Tentang bagaimana kau menghilang tanpa jejak." Elara menunduk. "Banyak orang mengira kau mati. Beberapa bilang kau melarikan diri. Ada yang bilang kau mencuri." Tangannya mengepal. "Tapi aku tidak pernah percaya." Elara mengangkat kepala sedikit, matanya bergetar. Adrian menatapnya lama, lalu bersandar. "Aku tidak butuh suara untuk mengerti kebenaran. Kau tidak mencuri. Kau menghilang karena seseorang memaksamu." Nama itu menggantung di udara. Clarissa Gawaran. Perempuan yang kemarin menghinanya di depan gubuk kecil. Perempuan yang dulu adalah calon pewaris, yang selalu menganggap Elara sebagai ancaman bukan karena harta, tetapi karena seseorang pernah memperhatikan Elara lebih dari dirinya. Namun Adrian tidak menyebut nama itu tinggi-tinggi. Dia hanya menarik napas berat. "Aku punya 2 alasan mengapa aku ingin kau bekerja padaku," katanya. "Pertama, bunga itu." Ia menatap koper. Tidak ada ahli botani, ilmuwan, atau petani yang bisa menjelaskan bagaimana bunga mati bisa kembali hidup. Lebih gila lagi, bunga-bunga itu jauh lebih indah dari bunga segar. Elara mengangguk pelan. Ia tidak bisa menjelaskan, tapi ia tahu bunga-bunga itu hidup dari sesuatu dalam dirinya, dari kesedihan, dari luka yang tidak pernah sembuh. Dan alasan kedua, Adrian menatap Gia. "Aku tahu anak itu bukan keponakanku." Elara membeku. Jantungnya berhenti berdetak beberapa detik. Gia mengangkat kepala, bingung. "Apa maksud paman?" tanya gadis kecil itu. Adrian menatap Elara lurus, mata tajam seperti ingin menembus jiwa. "Elara, siapa ayah dari anak ini?" Diam, ruangan membeku. Gia membaca ekspresi ibunya. "Ibu." Elara memeluk anaknya erat. Ia ingin berteriak, ingin menjawab, ingin menjelaskan, tapi tidak ada suara. Yang keluar seperti ada tangan tak terlihat yang mencekik tenggorokannya. Adrian menghela napas, menyadari jawabannya tidak akan keluar. "Kau tidak perlu menjawab sekarang, tapi aku akan melindungi anak itu. Sama seperti aku akan melindungimu." Ia memberi isyarat pada manajer. "Siapkan tempat tinggal untuk mereka. Bukan apartemen biasa, cari tempat yang aman." Manajer itu mengangguk. Lalu Adrian melihat Elara sekali lagi. "Kau bekerja untukku mulai hari ini. Tidak sebagai pelayan, bukan sebagai bawahan, tapi sebagai seseorang yang memegang sesuatu yang tidak dimiliki siapapun." Adrian berdiri. "Kau adalah pusat dari sesuatu yang besar, dan aku tidak akan membiarkan orang lain menyentuhmu." Namun, di sisi lain, kota. Seseorang melempar vas bunga ke tembok. Clarissa, wajahnya merah, matanya membara, bibirnya gemetar penuh amarah. "Elara kembali setelah aku menghabisinya dulu?" "Tidak mungkin."
Seorang pria bersetelan hitam berdiri di sampingnya. Seseorang yang tidak tersenyum, tidak berbicara, hanya menunggu perintah seperti penjaga bayangan. Aku mau tahu di mana dia tinggal, apa yang dia lakukan, siapa yang menolongnya. Clarissa menatap vas pecah di lantai. Bunga, dia masih berani menjual bunga. Ia tertawa sinis. Kalau dia pikir dia bisa naik lagi, aku akan hancurkan dia untuk kedua kalinya. Perintah keluar dari bibirnya seperti racun. Cari anak dan ibunya. Kalau perlu, buat mereka menghilang permanen. Pria bersut itu mengangguk dan menghilang tanpa suara. Sementara itu, Adrian membawa Elara dan Gia ke tempat tinggal baru. Bukan rumah mewah, bukan apartemen mahal, melainkan sebuah rumah kecil tepi kota berkebun luas, tanah subur, pagar kayu putih, dan pondok kaca besar untuk tanaman. Ini rumah milik keluarga Gawaran yang tidak dipakai, kata Adrian. Cukup jauh dari kota, agar tidak ada orang yang mencampuri urusanmu. Elara nyaris tidak percaya mata sendiri. Gia berlari keliling halaman, berteriak kecil karena bahagia. Ibu, kita punya halaman. Ada rumput. Ada rumput, ada tempat main. Elara berjalan masuk, menyentuh kursi, jendela, dan dapur kecil bersih. Tidak mewah, tapi nyaman. Rumah, sungguhan, sesuatu yang tak pernah ia miliki. Ketika ia menoleh, Adrian berdiri bersandar pada pintu. Aku akan menyediakan bahan, alat, dan orang yang kau butuhkan. Tapi, satu hal, ia menatapnya dalam-dalam. Jangan biarkan siapapun tahu kemampuanmu. Elara mengangguk pelan. Adrian memasang sistem pengaman, kamera, dan penjaga rahasia yang tidak akan terlihat. Semua tanpa suara. Setelah semuanya selesai, ia berdiri di balkon kecil rumah itu, memandang matahari yang hampir tenggelam. Elara, suaranya pelan, hampir seperti bisikan. Kau tidak harus takut. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu lagi. Elara ingin menjawab, matanya berkaca. Tanpa suara, ia membentuk kata dengan bibirnya. Adrian tidak berkata apa-apa, tapi ia membalas dengan anggukan pelan sebuah penghormatan kecil. Malam itu, setelah Gia tidur, Elara duduk di pondok kaca. Bunga-bunga layu di koper tergeletak di depan meja. Kotak musik berputar pelan. Melodi mengisi ruangan. Ia menyentuh kelopak satu demi satu. Air mata jatuh setiap tetes, membuat kelopak membuka. Mawar merah membesar. Lili putih memancarkan aroma lembut. Peoni berlatar wangi musim. Semi, bunga hidup dari air mata, namun kali ini berbeda. Ketika air matanya jatuh ke tanah pekarangan, sesuatu tumbuh dari tanah, tunas kecil. Dalam detik-detik berikutnya, tunas itu tumbuh menjadi bunga liar berwarna biru muda, bercahaya lemah, seperti cahaya rembulan. Elara terkejut jika bunga layu bisa hidup kembali. Itu sudah keajaiban. Tapi membuat bunga baru tumbuh dari tanah hanya dengan air matanya, itu bukan sekadar keajaiban. Itu kekuatan. Ia menyeka air mata dengan cepat takut. Takut apa yang akan terjadi jika orang lain tahu. Dunia bukan tempat yang ramah untuk sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Namun, dari jendela rumah, sepasang mata sedang memperhatikan. Seseorang berdiri di balik pepohonan, menatap pondok kaca dengan tatapan tajam. Bayangan yang dikirim oleh Clarissa, Elara hidup, dan dia punya kekuatan. Pria itu tersenyum samar. Tuan rumah akan senang mendengar ini. Ia menghilang ke kegelapan. Dan malam itu, angin membawa pesan halus. Seolah dunia sedang berubah. Tidak ada lagi jalan kembali. Tidak untuk Elara, tidak untuk Gia, dan tidak untuk bunga yang mekar dari air mata. Malam pertama di rumah baru berjalan tenang, tapi hati Elara tidak. Ada rasa lega, karena Gia tidur nyenyak dengan selimut hangat, tanpa takut atap bocor atau angin menusuk tulang. Namun setiap kali Elara menutup mata, kenangan lama muncul. Tatapan membenci Clarissa, suara orang-orang yang menyalahkannya atas sesuatu yang tidak pernah ia lakukan. Dan malam ketika hidupnya hancur, pagi datang dengan sinar matahari hangat menembus tirai. Gia bangun lebih dulu. Ia berlari kecil ke halaman sambil berteriak, "Ibu, rumputnya basah! Ini seperti taman beneran." Elara tersenyum kecil dan ikut keluar. Untuk pertama kalinya,
Ia bisa melihat mata anaknya memandang masa depan bukan hanya sekadar bertahan. Tak lama, seorang kerabat jauh Gawaran, tepatnya staf khusus Adrian, datang membawa truk kecil berisi pot, tanah subur, peralatan berkebun, serta lemari pendingin besar untuk menyimpan bunga agar tetap segar. "Perintah Tuan Adrian," kata pria itu sopan. "Mulai hari ini, Anda resmi bekerja sebagai pemasok bunga eksklusif. Semua hasil penjualan milik Anda. Perusahaan hanya memberikan perlindungan." Elara mengecilkan mata. Tidak masuk akal. Tidak ada orang kaya yang memberi tanpa kepentingan. Tapi ketika ia mengingat bagaimana Adrian menatapnya, ia tahu bukan belas kasihan, bukan rasa kasihan, tapi sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang belum berani ia simpulkan. Sementara pekerja memasang ruangan pendingin, Gia berlari keliling halaman dan menemukan bunga biru kecil yang tumbuh semalam, bunga yang lahir dari air mata ibunya. "Ibu, lihat ini, bungane! Warnanya cantik sekali." Elara segera menutup bunga itu dengan tanah tipis. Takut jika orang lain melihat, ia tidak boleh menunjukkan bahwa air matanya bisa menumbuhkan kehidupan dari tanah kosong. Dunia tidak akan menerimanya. Dunia akan memanfaatkan atau menghancurkannya. Gia bingung. Tapi Elara mengelus kepalanya lembut, memberi isyarat agar tidak menceritakan bunga itu pada siapapun. Saat para pekerja pulang, rumah itu terasa hidup. Tidak lagi kosong, tidak lagi seperti penjara, tapi di balik pagar kayu putih. Seseorang sedang mengamatinya dari kejauhan. Mata gelap, langkah ringan, ekspresi dingin, ari demi ari. Elara mulai bekerja dengan ritme baru, mengambil bunga kering dari koper misterius itu. Duduk di rumah kaca, memutar kotak musik, dan meneteskan air mata pelan. Bunga-bunga itu hidup kembali, segar seolah baru dipetik. Beberapa begitu cantik sampai Gia terpesona setiap kali melihatnya. Billion datang beberapa hari kemudian, melihat rumah baru Elara, dan hampir menangis. "Astaga, Elara, kau tinggal di tempat seperti ini sekarang? Ini keajaiban," ujarnya sambil memeluk gadis kecil itu. "Kau pantas bahagia." Elara hanya tersenyum, mengangkat buket bunga baru, dan menyerahkannya padanya. Billion membawa buket itu ke pasar dan hanya dalam 2 jam, semua terjual dengan harga tinggi. Dalam 5 hari, Elara sudah memiliki lebih banyak uang daripada yang pernah ia lihat selama hidupnya. Namun, semakin banyak bunga yang terjual, semakin banyak telinga dan mata yang memperhatikan. Di sebuah restoran mewah, seorang pengusaha besar memperhatikan seikat bunga di mejanya. "Dari mana bunga ini?" tanyanya. "Pemasok baru," jawab pelayan. "Konon, bunga-bunga ini bisa hidup kembali dari bunga mati." Pengusaha itu tertawa sinis. "Tidak mungkin, mana ada manusia bisa membangkitkan bunga kembali." Pelayan mendekat, berbisik. "Rumor mengatakan ada seorang perempuan miskin yang punya kemampuan itu." Pria itu berhenti tertawa. Rumor mulai menyebar melalui pasar, restoran, hotel, hingga politikus, dan orang-orang berbahaya. Bukan hanya keluarga Gawaran yang mendengar, dunia kriminal, kolektor kajah, dan peneliti rahasia mulai mengincar. Dan rumor itu akhirnya sampai ke telinga seseorang yang tidak pernah ingin Elara kembali hidup, Nyonya Gawaran. Wanita dengan ramuan kekuasaan, bisnis, kotor, dan hubungan gelap di balik dunia politik kota. Ibunya Clarissa. Ketika bunga-bunga Elara muncul di pesta keluarga Gawaran, ia sudah curiga. Tapi ketika Clarissa melapor bahwa Elara tinggal di rumah tepi kota dan bekerja untuk Adrian, Nyonya Gawaran tidak tinggal diam. Dia kembali, suaranya dingin, seperti badai es. "Dan Adrian membantu perempuan itu?" Clarissa menunduk. "Ya, Ibu. Dia memberi tempat tinggal, perlindungan, bahkan membelanya di depan banyak orang." Nyonya Gawaran memejamkan mata sejenak lalu tertawa pelan. "Bodoh sekali. Anak itu masih tidak bisa membedakan cinta dan ancaman." Clarissa meremas tangan. "Kita harus menghilangkannya. Kali ini, selamanya." Nyonya Gawaran menatap putrinya dengan dingin. "Tidak, kita akan ambil bunganya, bukan orangnya. Perempuan seperti Elara tidak berguna sendirian, tapi kekuatannya bisa membuat kita memegang kota ini." Clarissa menggertakkan gigi. Ia tidak suka rencana itu. Ia ingin Elara lenyap, bukan dimanfaatkan. Namun Nyonya Gawaran
adalah orang yang selalu menang dalam setiap permainan kekuasaan. Utus pria bayangan itu lagi. Perintahnya. Kita mulai dengan anaknya. Sementara itu, di rumah kakak, keajaiban baru terjadi. Saat Elara menangis, bunga bukan hanya mekar tapi bercahaya lembut, seperti menyerap cahaya bulan. Kelopak-kelopak memantulkan nuansa biru muda, ungu, dan perak. Bahkan tanah di sekitar bangga-bangga itu menjadi lebih subur. Gia duduk di samping ibunya, menggambar bunga di buku kecil. "Ibu, kenapa bunga muncul setiap ibu menangis?" Elara terdiam. Ia ingin menjawab, ingin mengatakan bahwa dunia pernah mematahkan hatinya terlalu keras, hingga air matanya berubah menjadi kehidupan. Ingin menjelaskan bahwa mungkin Tuhan memberi kekuatan kepadanya karena dunia mengambil segala hal lain, tapi tidak ada suara, tidak ada jawaban. Elara mengusap kepala anaknya dan tersenyum-senyum, yang penuh luka dan harapan. Namun saat mereka bekerja, daun-daun bergoyang, bukan karena angin. Ada langkah kaki di luar. Elara berhenti. Gia memicingkan mata. "Ibu, ada orang." Elara memeluk Gia. Tangannya gemetar. Ia tidak mendengar suara mobil. Tidak ada panggilan. Tidak ada tamu. Langkah kaki mendekat lagi. Lalu suara kecil pintu pagar dibuka. Pria asing masuk. Tubuh tinggi, berpakaian serba hitam, wajahnya tanpa ekspresi. "Elara," katanya datar. "Kau ikut aku." Elara memundurkan Gia ke belakang tubuhnya. Pria itu melangkah lebih dekat. Tatapannya gelap. "Aku tidak ingin melukai anakmu, tapi kalau kau tidak ikut, aku tidak punya pilihan." Elara menggeleng keras mata penuh ketakutan. Ia memeluk Gia lebih erat. Pria itu menghela napas dan mengulurkan tangan. "Jangan paksa aku." Tiba. Suara langkah cepat terdengar di belakangnya. Seseorang menarik pria itu dan memelintir tangannya. "Aku sarankan kau pergi sebelum tanganmu patah." Suara Adrian terdengar tajam. Matanya membunuh. Pria asing itu terkejut. "Tuan Adrian, ini bukan..." Krak. Adrian memutar pergelangan tangan pria itu hingga terdengar bunyi tulang retak. Pria itu menjerit dan jatuh berlutut. Adrian menunduk dan menatapnya dengan senyum dingin, yang bukan senyum manusia baik. "Aku sudah bilang, siapapun yang menyentuh Elara tidak akan pernah bisa menyentuh apapun lagi." Pria itu kabur, lari pincang, tangan memeluk lengannya yang patah. Adrian tidak mengejar. Matanya justru beralih ke Elara dan Gia, yang bersembunyi gemetar saat Adrian mendekat. Gia langsung berlari memeluknya. "Paman, ada orang jahat." Adrian mengusap kepala Gia dan melirik Elara. "Aku sudah bilang, dunia akan datang untuk mengambilmu." Elara mengangguk pelan. Mata berkaca. Adrian melihat takut itu dan hatinya yang biasanya keras seperti baja sekarang retak. "Kau tidak perlu takut," katanya pelan. "Selama aku hidup, tidak ada yang akan menyentuhmu atau anakmu." Elara merasa lega, namun di dalam dadanya ada rasa lain, kekhawatiran. Jika seseorang berani menyerang di siang hari, itu artinya ancaman lebih besar sedang menunggu. Adrian memerintahkan penjaga tambahan, teknologi pengawas, dan pengamanan tanpa suara. Tapi Elara tahu, ini baru permulaan. Malam itu, Gia sudah tidur. Elara duduk di kursi kayu dekat jendela, memandang bulan. Tangannya menyentuh pita yang dulu dipakai ketika ia bekerja di rumah keluarga Gawaran. Tiba-tiba, suara langkah terdengar. Adrian berdiri di depan pintu, tanpa jas, hanya kemeja putih, dan wajah lelah. "Boleh aku masuk?" Elara mempersilakan dengan anggukan kecil. Adrian duduk, menatapnya. "Aku tahu kau tidak ingin kembali ke dunia ini, tapi kau sudah terlibat lagi sejak kau menjual bunga itu." Elara menunduk. Adrian menatap Cakrawala. "Dulu, ada seseorang yang sangat mencintaimu. Seseorang yang menganggapmu lebih dari siapapun dalam hidupnya." Elara terkejut. Tangannya berhenti bergerak. "Kau tidak tahu, karena kau menghilang sebelum dia bisa mengatakannya." Elara menahan napas. Adrian menoleh padanya. Suara sangat pelan. "Dia mencarimu berbulan-bulan. Beberapa orang bilang kau mati. Yang lain bilang kau diasingkan. Tapi dia tidak pernah berhenti percaya." Elara menatapnya, mata bergetar. Pertanyaan itu jelas dalam wajahnya. "Siapa?"
Adrian tersenyum kecil, senyum yang aneh. Bukan bahagia, tapi terluka. Elara, orang itu adalah aku. Dunia berhenti. Elara menatapnya lebar, tidak percaya. Air matanya mengalir bukan karena sedih, tetapi karena sesuatu yang selama ini ia hindari. Kebenaran. Adrian mendekat 2 langkah. Hanya beberapa inci darinya. Kau bukan pelayan bagiku, bukan orang rendahan. Kau adalah satu-satunya orang yang pernah aku pilih dalam hidup ini. Elara ingin berbicara, ingin bertanya, ingin menjawab. Tapi tak ada suara. Hanya air mata. Dan di dalam rumah kaca, bunga-bunga itu mulai mekar. Pelan, indah, dan penuh cahaya. Namun jauh di tempat lain, Nyonya Gawaran menerima laporan bahwa pria suruhannya kembali dengan tangan patah. Wajahnya tidak marah. Ia tersenyum. Bagus, katanya pelan. Berarti Adrian sudah masuk perang ini. Kini aku tahu apa yang paling dia lindungi. Clarissa berdiri di belakangnya, memegang gelas anggur, wajah penuh kebencian. Apa langkah kita selanjutnya? Nyonya Gawaran menatap anaknya dan tersenyum dingin. Kita hancurkan orang yang Adrian cintai, bukan dengan membunuhnya. Sejak malam pengakuan itu, sesuatu di antara Elara dan Adrian berubah. Tidak ada sentuhan berlebihan, tidak ada gerak romantis, namun jarak di antara mereka semakin pendek. Dan cara Adrian memandangnya tak lagi seperti seorang pengusaha yang melihat seorang pekerja, melainkan seseorang yang menunggu jawaban yang tak pernah bisa ia ucapkan. Namun dunia tidak berhenti berputar hanya karena 2 hati mulai rapuh terbuka. Justru sebaliknya, semakin bunga-bunga Elara terkenal, semakin banyak klien besar berdatangan, restoran, hotel, pernikahan, pesta keluarga kaya, semua ingin bunga yang tidak bisa mati. Leon kewalahan, bahkan harus menolak beberapa pesanan karena produksi Elara terbatas. Sementara itu, wajah Elara semakin sering terlihat di pasar. Orang-orang mulai mengenalnya sebagai perempuan bunga ajaib. Banyak yang mencoba mendekat, mencoba menebak rahasia, bahkan menawarkan uang besar agar bisa bekerja sama. Namun, Elara menolak semuanya. Kecuali toko kecil Leon. Ia tidak mencari kekayaan. Ia hanya ingin kehidupan yang tenang dan keamanan untuk Gia. Tapi kedamaian seperti itu tidak pernah bertahan lama. Suatu pagi, Gia pergi ke sekolah untuk pertama kalinya. Adrian menyewa guru di kota agar Gia belajar seperti anak-anak lain. Gadis kecil itu memakai seragam putih, bando kecil di rambutnya, dan sepatu baru yang membuatnya melompat-lompat kegirangan. Ibu, aku kelihatan seperti murid sungguhan ya? Elara membenarkan kerah dan mengangguk. Senyum kecilnya lebih cerah dari sinar matahari. Seorang supir mengantar Gia dengan mobil hitam. Sebelum masuk, Gia kembali berlari dan memeluk Elara erat. Nanti aku cerita semuanya ke ibu. Janji. Elara mencium kening putrinya, lalu melepasnya dengan hati bergetar. Gia menghilang di balik pintu mobil seperti mimpi yang baru tumbuh. Namun setelah mobil pergi, Elara merasa gelisah. Ada rasa dingin yang tidak bisa ia jelaskan. Seolah mata seseorang sedang menonton dari jauh. Dan benar saja di balik pepohonan seberang jalan, pria berjas hitam yang pernah menyerang mereka berdiri memperhatikan mobil Gia yang melaju. Mulutnya bergerak pelan, nyaris tidak terdengar. Target ditemukan. Siang harinya, Elara menyiapkan bunga pesanan besar untuk pesta keluarga diplomat asing. Ada 3 buket besar yang harus ia kirimkan melalui pengemudi perusahaan. Bunga-bunga itu tidak boleh layu, dan ia bekerja di rumah kaca dengan hati-hati. Namun ketika ia mengambil salah satu buket, Elara menangkap sesuatu yang aneh. Kelopak bunga memudar. Itu hal yang seharusnya tidak terjadi. Bunga yang lahir dari air matanya bertahan lama, bahkan lebih lama dari bunga segar. Ia memeriksa akar dan batangnya, lalu jantungnya berdegup kencang di pangkal batang. Ada serbuk putih halus yang tidak ia kenal. Pupuk? Tidak. Racun. Seseorang sudah masuk ke dalam rumah kacanya. Ketika ia menyadari itu, pintu rumah kaca berderit pelan. Elara menoleh cepat. Jantungnya hampir berhenti. Ternyata bukan orang jahat, melainkan Adrian. Namun wajah Adrian juga berubah ketika melihat bunga setengah layu itu. Ia mendekat dan menyentuh dedaunan. Elara, ini bukan layu alami. Ada
bahan kimia. Ia berdiri tegak, rahangnya mengeras. Sekarang aku yakin, mereka sudah mulai bergerak. Elara menyentuh bunga itu lagi. Mata berkaca. Tidak perlu suara untuk bertanya, siapa mereka? Adrian menjawab, meski tidak ditanya, keluarga Kawaran. Elara mundur pelan. Nama itu masih menyayat seperti belati. Adrian menatapnya. Ibuku dan Clarissa tidak akan berhenti. Mereka ingin kau menyerahkan rahasiamu. Mereka ingin bangga-bangga itu menjadi milik mereka. Elara menatap tanah, bahunya gemetar. Ada satu hal yang orang-orang seperti mereka tidak mengerti, langhut Adrian. Aku tidak akan menyerahkanmu. Namun saat ia mengatakan itu, telepon berdering di sakunya. Adrian mengangkat cepat. Ya, suara panik terdengar di seberang. Tuan, sekolah tempat gadis itu belajar. Ada mobil mencurigakan yang mengikuti. Supir kami melaporkan ada pria bersenjata. Adrian tidak membiarkan suara itu selesai. Ia menutup telepon dan berlari. Elara! Mereka mengincar Gia. Dunia Elara runtuh. Tanpa pikir panjang, ia berlari keluar rumah kaca. Sandal tipisnya terlempar. Adrian menyalakan mobil, dan Elara langsung naik. Mobil melaju kencang melewati jalan tanah menuju kota. Jantung Elara berdetak seperti dipecah palu. Tenang, kata Adrian. Meski suaranya sendiri bergetar. Supirnya terlatih. Kita akan sampai sebelum mereka menyentuh Gia. Tapi rasa takut di wajah Elara tidak bisa hilang. Karena ia tahu orang yang menyerang bukan pencuri biasa. Bukan penjahat kecil. Mereka datang dari keluarga yang sama yang pernah menghancurkan hidupnya dulu di halaman sekolah. Gia sedang duduk sendiri di bangku taman sekolah, menunggu jam pulang. Ia menggambar bangga-bangga biru, tersenyum kecil. Namun sebuah mobil hitam berhenti di depan pagar, dua pria turun. Satu dari mereka tersenyum palsu. Hai, kamu Gia. Gia Menjernit. Kalian siapa? Kami, teman ibumu. Gia memundurkan langkah. Matanya membaca sesuatu yang salah. Dan suara kecilnya berkata pelan. Ibu bilang, tidak boleh ikut orang asing. Pria itu tertawa pelan. Kau anak pintar. Lalu ia meraih lengan Gia cepat. Gia menjerit kecil, tapi pria itu menutup mulutnya. Mobil perusahaan yang mengantar Gia mencoba menghadang. Tapi pria kedua memukul kaca dan menarik supir keluar. Gia berusaha menggigit tangan penculik, tetapi lengan kecilnya terlalu lemah. Ketika mereka hampir masuk ke mobil, BRAAA, mobil hitam Adrian melaju dan berhenti dengan rem berdecit. Adrian turun sebelum mobil benar-benar berhenti. Pukulan pertama menghantam rahang penculik. Pria itu terlempar dan jatuh ke tanah. Penculik kedua mencoba membawa Gia lari. Namun Elara sudah turun lebih dulu. Ia berlari seperti seseorang yang tidak pernah mampu berjalan cepat. Seperti kaki yang bergerak karena nyawa anaknya ada di ujung jari orang lain. Ketika penculik itu menoleh Elara, menatapnya dengan mata penuh kemarahan. Dia tidak berteriak, tidak mengancam, hanya meneteskan air mata. Tetes itu jatuh di jalan, aspalt, dan tiba-tiba, tanah tempat tetes itu jatuh, menumbuhkan rumput liar yang merambat cepat, memelintir kaki penculik itu hingga ia terjatuh. Ia tidak bisa bergerak, seperti diikat akar. Semua terjadi dalam hitungan detik. Gia berlari ke pelukan ibunya, menangis keras. Elara memeluknya begitu erat sampai tubuh gadis itu bergetar. Adrian menahan penculik terakhir dengan satu tangan dan memanggil polisi. Dunia melihat kejadian itu, guru, murid, supir. Mereka semua syok. Namun satu hal pasti, ada yang ingin menculik Gia, bukan karena dendam, tapi karena bunga. Siang itu, berita menyebar cepat. Anak penjual bunga ajaib hampir diculik. Siapa ibu misterius yang bisa menghidupkan bunga kembali? Rumah kaca diserang. Kamera media mulai muncul di depan gerbang rumah. Wartawan memaksa masuk, menanyakan pertanyaan tanpa henti. Benarkah Anda memiliki kekuatan? Siapa yang ingin menculik anak Anda? Apakah benar bunga Anda bisa hidup selamanya? Adrian menutup pagar dan memasang penjagaan ketat. Ia bahkan mengancam akan menuntut setiap media yang mengganggu Elara. Namun kerusakan sudah terjadi. Kini seluruh kota tahu, dan orang-orang bukan hanya ingin membeli bunga, mereka ingin memilikinya. Dan jika mereka tidak bisa memilikinya,
mereka akan merebutnya. Malam itu, setelah semua mereda, Elara duduk di samping Gia, yang tertidur lelah karena menangis. Ia menyentuh pipi anaknya, memastikan semuanya nyata bahwa Gia masih di sisinya. Adrian berdiri di pintu, melihat mereka dengan mata redup. Elara, mulai hari ini, kau dan Gia tidak aman jika tetap di kota ini. Mereka tidak akan berhenti. Elara mengangkat kepala. Adrian menatapnya lembut. Ada satu tempat, milik kakekku, di luar kota, rumah besar, dijaga. Tidak ada yang tahu lokasinya. Jika kau setuju, aku akan memindahkan kalian ke sana sampai semuanya selesai. Elara terdiam, melarikan diri. Itulah yang ia lakukan dulu. Kini ia harus melakukan lagi, tapi ketika ia memandang wajah tidur Gia, ia tahu jawabannya. Ia mengangguk pelan. Adrian menunduk, lega. Kita berangkat besok pagi. Aku sudah siapkan semuanya. Saat ia keluar ruangan, Elara menatap bunga biru kecil di meja. Bunga itu tumbuh dari air matanya dan kini menjadi simbol harapan sekaligus ancaman. Ia memejamkan mata dan berdoa dalam hati. Jika ada yang harus aku hadapi, biarkan itu hanya aku. Jangan biarkan dunia menyentuh putriku. Namun di sisi lain, kota, Nyonya Gawaran sedang menatap foto dari kamera rahasia. Foto Elara memeluk Gia setelah menyelamatkan anak itu, dan foto bunga biru yang tumbuh dari tanah. Nyonya Gawaran tersenyum dingin. Sekarang aku tahu, bukan hanya bunga mati yang bisa hidup kembali. Dia menatap bunga biru di ruangannya. Air mata perempuan itu bisa menumbuhkan kehidupan. Dia menyentuh kelopaknya. Kita tidak butuh Elara. Kita hanya butuh air matanya. Keesokan paginya, langit kota Darwen masih abu-abu. Ketika Adrian menjemput Elara dan Gia, tidak ada koper besar. Tidak ada barang berlebihan, hanya pakaian, dokumen penting, kotak musik, dan koper bunga milik Elara. Semua yang pernah mereka miliki dari masa lalu. Mereka tinggalkan saat mobil melaju menuju jalan keluar kota. Gia duduk di pangkuan Elara, menempelkan wajahnya ke kaca. Ibu, kita akan tinggal di istana? Tanyanya polos. Adrian tersenyum sedikit. Bukan istana, tapi tempat yang aman. Perjalanan menuju rumah kakek Adrian melewati jalan hutan dan ladang hijau. Udara semakin sejuk, langit semakin cerah, dan suara kota perlahan menghilang. Bahkan Gia, yang biasanya tak bisa diam, hanya memandang keluar jendela dengan mata berbinar. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Di tengah perjalanan, sebuah mobil hitam muncul di kaca spion. Adrian melirik sebentar, wajahnya berubah. Pegang Gia erat. Elara menegang. Mobil hitam itu mengikuti pada kecepatan stabil, tidak menyalip, tidak mundur. Sesuatu tidak beres. Gumam Adrian. Mobil hitam itu mendekat lebih cepat. Gia mulai ketakutan dan memeluk Elara. Adrian mengganti jalur, mencoba menghindar. Mobil hitam itu ikut berpindah. Kejaran, Elara memeluk Gia erat-erat. Wajahnya pucat. Adrian menambah kecepatan, menembus jalur kosong, melewati tikungan tajam. Namun mobil hitam itu tidak tertinggal. Saat jalan mulai menyempit, mobil hitam itu semakin dekat. Sampai akhirnya, bruk, suara keras terdengar dari sisi mobil Adrian. Seseorang menabrak dari belakang. Adrian mengendalikan kemudi dengan tegas. Pegang kuat-kuat. Mobil berbelok tajam ke jalan kecil menuju jembatan kayu. Begitu masuk, ban mobil lawan terpeleset di kerikil dan nyaris menabrak pagar jembatan. Dalam beberapa detik, Adrian mempercepat mobil dan keluar dari jalan kecil. Mobil hitam itu tertinggal jauh di belakang, kehilangan kendali. Setelah beberapa menit, akhirnya mobil berhenti di jalan sepi, di tepi hutan. Adrian menghela napas panjang. Mereka, orang bayaran. Ibuku tidak akan berhenti. Elara menunduk. Air matanya jatuh di punggung tangan Gia. Gia menyeka pipi ibunya dan berkata pelan, "Aku tidak apa-apa, Ibu. Aku sama ibu dan paman." Kata-kata itu sederhana, tapi memberi Elara kekuatan. Ia mengangguk dan memeluk Gia erat-erat. Setelah perjalanan panjang, mereka akhirnya tiba di rumah besar yang dikelilingi hutan. Bukan rumah megah dengan marmer dan lampu kristal, tapi bangunan tua dengan dinding batu, taman luas, kolam kecil, dan rumah kaca besar yang terawat rapi. Udara wangi tanah basah dan bunga liar. Tempat itu terasa seperti dunia lain, jauh dari keramaian, jauh dari bahaya.
Hanya keluarga inti yang tahu rumah ini, kata Adrian. Tidak ada jejak dalam dokumen publik. Tidak ada kamera kota. Tidak ada tamu tanpa izin. Gia langsung berlari ke taman. Ada banyak bunga. Ibu, bunga-bunga. Elara mengikuti. Matanya mulai tenang. Tempat itu seperti rumah yang tidak pernah ia miliki. Damai, sepi, dan penuh kehidupan. Adrian menatapnya dari kejauhan. Wajah tegang di kota kini tergantikan sesuatu yang lebih lembut. Mulai hari ini, kau tidak perlu takut. Elara memandang bunga liar yang tumbuh di tanah. Lalu memandang Gia yang tertawa. Untuk pertama kalinya dalam tahan-tahan paling gelap hidupnya, ia merasa aman. Namun di sudut pikirannya, ia tahu ketenangan ini bukan akhir, hanya jeda sebelum badai besar. Malam turun dengan cepat di hutan. Setelah Gia tertidur, Elara duduk di rumah kaca kecil yang ada di halaman. Ia membuka koper, mengambil bunga kering paling rusak kelopak hampir abu. Batang patah, warna hilang. Dulu, ketika hidupnya paling gelap, ia tidak mengerti mengapa bunga bisa hidup kembali dari air matanya. Ia mencoba mengingat sesuatu, apakah dulu ia pernah melihat kejadian seperti ini? Apakah ia pernah membaca atau belajar tentang bunga? Namun pikirannya seperti pintu yang tertutup rapat, seolah seseorang mengunci bagian masa lalunya. Ia memutar kotak musik perlahan. Melodi lembut itu mengisi rumah kaca. Ia menutup mata dan membiarkan air mata mengalir tanpa ditahan. Tetes itu jatuh di kelopak. Dan bunga itu bangkit, kelopaknya merekah perlahan. Warna kembali muncul, aroma menyebar pelan. Cahaya samar muncul di tengah kelopak. Namun hari ini berbeda. Ketika air mata jatuh ke tanah, tidak hanya tunas kecil yang muncul. Tanah retak sedikit, dan dari celah tanah, tumbuh 4 bunga sekaligus biru, putih, merah muda, dan ungu. Semua bercahaya. Elara tersentak mundur. Air matanya tidak lagi hanya menghidupkan kembali. Kini, air matanya menciptakan. Seolah setiap rasa sakit, setiap luka hati yang ia simpan bertahun-tahun, berubah menjadi kehidupan baru. Tapi sesuatu terjadi tiba-tiba. Bunga-bunga itu mulai layu dalam hitungan detik. Elara panik, mendekat untuk menyentuhnya, namun ketika air matanya kembali jatuh, bunga itu hidup lagi. Seketika, ia mengerti. Bunga itu hidup hanya selama kesedihannya ada. Jika ia berhenti menangis, bunga itu mati. Jika ia merasa harapan, bunga itu melemah. Kemampuan itu bukan kekuatan, tapi kutukan. Tiba-tiba, ia merasa tubuhnya lemah. Ia bersandar pada dinding kaca, napasnya terputus. Bunga-bunga di lantai runtuh, dan Elara hampir pingsan. Suara langkah cepat terdengar. Pintu rumah kaca terbuka. Elara, Adrian berlari, memegang bahunya sebelum tubuhnya jatuh. Wajahnya pucat melihat kondisi Elara yang kelelahan. Apa yang terjadi? Kau memaksakan diri lagi? Elara hanya menggeleng pelan. Air mata jatuh tanpa suara. Adrian mengangkatnya dalam pelukan dan membawanya ke kamar. Jangan tahan semuanya sendirian, katanya pelan. Kalau kau terus menggunakan air matamu seperti ini, tubuhmu tidak akan kuat. Elara menatapnya dengan mata yang mengandung ketakutan yang lebih gelap dari malam. Karena sekarang, ia tahu, untuk menghasilkan bunga, ia harus menangis. Untuk menangis, ia harus terluka, dan dunia akan terus melukainya untuk mendapatkan bunga itu. Pagi berikutnya, Gia pergi menjelajah taman bersama seorang penjaga. Adrian membuat sarapan dan menaruhnya di meja dapur. Elara duduk diam, menggenggam cangkir tanpa meminum isinya. Kita tidak bisa hanya bersembunyi, kata Adrian. Akhirnya, ibu tidak akan berhenti. Clarissa tidak akan berhenti. Mereka tidak hanya ingin bunga, mereka ingin kekuatanmu. Elara mengangguk pelan. Ia tahu, ada sesuatu yang ingin kutanya, kata Adrian. Tatapannya dalam. Sejak kapan kau bisa melakukan ini? Elara menatap tangannya, jari yang satu waktu pernah digunakan untuk merawat bunga di rumah gawaran besar. Dia ingin berbicara, ingin menjawab, tapi suaranya tetap hilang. Adrian menghela napas pelan. Aku akan mencari jawabannya sendiri. Sementara itu, di kota, keluarga Gawaran sedang mempersiapkan langkah baru. Nyonya Gawaran berdiri di ruang laboratorium rahasia milik keluarga. Ruangan dengan kaca tebal, lampu putih pucat,
dan tabung-tabung besar berisi cairan. Di tengah meja laboratorium, ada botol kecil berisi air mata Elara yang dicuri dari bunga biru yang dipotong dari halaman. Seorang ilmuwan mengamati cairan itu. Air mata ini tidak biasa. Ada kandungan biologis yang tidak ditemukan pada manusia normal. Nyonya Gawaran tersenyum. Bisakah kita memperbanyaknya? Ilmuwan itu menelan ludah. Jika kita ingin membuat sesuatu seperti bunga mekar dari air mata, kita butuh subjek perempuan itu sendiri. Nyonya Gawaran memutar cincin di jarinya. Kalau begitu, kita tangkap dia. Clarissa tersenyum lebar. Dan anak itu, Nyonya Gawaran menoleh dingin. Kita tidak perlu anaknya. Yang kita butuh hanyalah air mata ibunya. Di rumah hutan, Gia pulang dari taman sambil membawa bunga yang ia petik sendiri. Ia menunjukkan kepada ibunya, "Bangga ibu, aku bisa merawat bunga juga. Sama seperti ibu." Elara tersenyum-senyum yang tidak memerlukan suara untuk menunjukkan kebahagiaan. Namun saat malam turun, Gia tertidur lebih cepat dari biasanya. Elara duduk di kursi dekat jendela, mengusap kepala anaknya, dan ia memutuskan sesuatu. Ia tidak ingin menangis lagi. Ia tidak ingin bunga lagi, ia tidak ingin. Dunia menyentuh kebahagiaan kecil yang baru ia temukan. Saat itulah sesuatu berubah di dalam dirinya jika air mata memberi kehidupan. Mungkin ada sesuatu lain di baliknya. Mungkin ada cara untuk mengubah kesedihan menjadi kekuatan tanpa harus terus terluka. Ia berdiri, menatap bayangan di cermin. Mata yang dulu kosong, kini tidak sama lagi. Ia bukan perempuan yang lari dan bersembunyi. Bukan pemulung dalam gubuk kecil. Ia adalah perempuan yang dunia kejar karena kekuatan yang tidak bisa dijelaskan, dan untuk melindungi Gia, ia siap berdiri tanpa suara, tanpa senjata, hanya dengan hatinya. Namun, tepat sebelum malam benar-benar sunyi, sebuah pesan masuk ke ponsel Adrian. Pesan tanpa nama, hanya berisi 3 kata. "Kami sudah menemukanmu." Angin malam menyapu pepohonan hutan, membawa suara halus ranting bergoyang. Rumah besar itu tampak tenang. Dari luar lampu temaram, jendela tertutup, semuanya seperti keluarga biasa yang sedang tidur. Namun, di dalam kamar, Adrian berdiri dengan ponsel di tangan, tatapan tajam penuh kewaspadaan. Pesan itu muncul kembali di layar. "Kami sudah menemukanmu." Ia mengepalkan tangan. Dunia ini terlalu banyak bayangan hitam, dan bayangan itu semakin dekat. Adrian membuka pintu kamar Elara. Perempuan itu duduk di samping tempat tidur, mengusap rambut Gia yang tertidur pulas. Elara menoleh dan membaca ketegangan dari wajah Adrian. Dia mendekat dan menunjukkan pesan itu. Elara membeku. Gia anak kecil tak berdosa itu mungkin menjadi target lagi. Adrian berbicara pelan, hampir seperti bisikan agar tidak membangunkan Gia. "Mereka tahu kita di sini. Kita harus pergi sekarang." Elara menggeleng pelan. Mata indahnya memancarkan ketegasan yang jarang muncul. Ia tidak ingin berlari lagi. Tidak ingin hidup dalam ketakutan selamanya. Adrian mengerti maksudnya hanya dari tatapannya. "Baik, kalau kita tinggal, kita tidak lagi hanya melarikan diri." Elara menatap lantai, lalu mengangkat wajah memberi isyarat dengan gerakan tangan. "Ini rumah kita. Kita lindungi." Dan malam itu menjadi malam pertama Elara memilih bertarung, bukan bersembunyi. Beberapa jam berlalu, dan rumah tenggelam dalam kesunyian di luar pagar. 4 mobil hitam berhenti perlahan. Lampu dimatikan. Pria-pria berjas gelap keluar tanpa suara. Mereka bergerak cepat, terlatih, mengelilingi pekarangan seperti pemburu di dalam rumah. Adrian menyalakan sistem keamanan manual. Bukan alarm keras, justru sistem senyap yang memerangkap penyusup tanpa menarik perhatian. Elara berdiri di ruang tengah. Tangannya gemetar, tapi matanya tidak. Di dadanya ada ketakutan. Namun, di balik ketakutan itu, ada sesuatu yang baru. Keberanian yang tumbuh dari cinta terhadap Gia. Tiba-tiba, kaca jendela depan pecah. Pria-pria itu masuk. Adrian bergerak cepat, menghempaskan salah satu dengan pukulan keras. Namun, jumlah mereka terlalu banyak. 2 orang lain menyerang dari arah samping. Elara memeluk Gia yang mulai menangis ketakutan. Seorang pria bertopeng melihat Elara, lalu tersenyum sinis. "Dia objek yang kita cari. Bawa anaknya juga itu?"
akan membuatnya menangis lebih cepat. Elara menegang. Air matanya mulai menggenang. Bukan karena takut, tapi karena marah. Pria itu mendekat, tapi tiba-tiba sesuatu terjadi. Tanah di sekitar kaki Elara bergetar, dan bunga-bunga liar tumbuh cepat dari lantai kayu sulit dipercaya. Mereka pecah menembus papan, memanjang seperti akar hidup. Bunga-bunga itu melilit kaki pria bertopeng, membuatnya terjatuh dan menjerit. Semua orang terkejut. Adrian meski terluka menatap. Elara seperti melihat keajaiban pertama kali. Elara menunduk, air matanya jatuh ke lantai, dan akar-akar bunga semakin kuat, merambat ke dinding, ke pintu, ke lantai. Rumah kaca di luar menyala seperti ribuan KUNANG kunong. Pria lain mengangkat pistol. Adrian menubruknya. Senjata jatuh, dan mereka bergulat di lantai. Pria bertopeng kedua berhasil meraih lengan Elara, menyeretnya. Tapi sebelum ia bisa menarik lebih jauh, akar bunga dari tanah melilit tubuhnya hingga terhenti. Namun kekuatan bunga itu mulai menghilang, karena Elara berhenti menangis ketika air mata mangering. Bunga layu cepat, akar runtuh, dan pria-pria itu bangkit lagi. Elara memeluk Gia. Ketakutan kembali mengambil alih. Adrian melihat itu dan hatinya runtuh. Ia mengangkat tubuh Elara dan Gia, melindungi keduanya dengan tubuhnya sendiri. Pria-pria itu bergerak mendekat. Semua seolah akan berakhir, hingga suara tembakan terdengar. Dor! Dor! Peluru menghantam tanah dekat kaki para penyerang. Mereka berbalik. Di pintu masuk rumah kaca, berdiri seorang perempuan tua dengan tongkat besi dan satu pistol tua di tangannya. Billion, sentuh anak itu lagi, dan kalian semua tidak akan punya tangan untuk pulang. Suara tuanya bergetar. Tapi, berani, para penyerang mundur sejenak. Di belakang, Billion muncul beberapa pria desa tetangga. Lama Elara dari pinggir kota yang datang membawa kayu dan alat kebun sebagai senjata. Kami dengar ada orang mencoba menculik anak Elara, kata salah satu dari mereka. Tidak selama kami hidup. Pria-pria bayaran itu terhenti. Rencana sederhana mereka berubah menjadi kekacauan. Namun, salah satu dari mereka membuka ponselnya dan berkata pelan, rencana gagal. Kirim fase 2. Dan sebelum ada yang sempat bereaksi, ledakan kecil terjadi di pagar samping disusul. Suara kaca pecah di ruang belakang. Pria-pria lain masuk dari sisi berlawanan. Ada terlalu banyak. Adrian menarik Elara dan Gia ke ruang bawah tanah. Ruangan perlindungan rumah kakeknya yang tersembunyi. Namun sebelum ia menutup pintu rahasia, itu tiba-tiba suara langkah. Sepatu hak tinggi terdengar di lantai atas. Elara, suara itu dingin, tajam, menyakitkan. Clarissa, ia turun perlahan, ditemani ibunya dan 4 pengawal bersenjata. Kau pikir kau bisa bersembunyi? Tanya Clarissa. Kau hanya pelayan yang seharusnya tetap mati. Elara menatapnya. Mata yang dulu dipenuhi ketakutan, kini terbakar oleh sesuatu yang lain. Clarissa mendekat sambil tersenyum kejam. Tahu, apa yang lucu? Kami tidak butuhmu, Elara. Kami hanya butuh air matamu. Kami akan ambil anakmu, dan setelah itu, kau akan menangis selamanya. Dia memeluk ibunya, menangis ketakutan. Tangisan kecil itu memecahkan hati Elara seperti kaca jatuh, dan sesuatu dalam dirinya pecah. Bukan lagi kesedihan, bukan lagi ketakutan, tapi luka masa lalu berubah menjadi sesuatu lain, sesuatu yang lebih besar. Air matanya jatuh ke lantai. Bukan satu tetes, tapi jatuh seperti hujan, dan dunia berubah. Lantai taman retak dari celah itu. Bunga tumbuh bukan bunga kecil, tapi batang panjang seperti tanaman merambat yang hidup. Mereka melilit kaki pengawal, mematahkan senjata, menghancurkan lampu dan kaca. Rumah kaca pecah, bukan oleh ledakan, tapi oleh ratusan kelopak cahaya yang terbang seperti api tanpa panas. Clarissa terhuyung mundur, wajahnya panik untuk pertama kalinya. Apa yang kau lakukan? Dia bukan manusia, Nyonya Gawaran berteriak. Tangkap dia, SEKARANG. Tapi sudah terlambat. Bunga-bunga itu bukan lagi sekadar tumbuhan. Mereka seperti makhluk, hidup lahir, bukan dari tanah, tapi dari luka hatinya. Seluruh ruangan dipenuhi cahaya lembut,
berwarna biru dan putih. Pengawal berjatuhan, tak mampu bergerak, seolah tidur dalam pelukan kelopak. Clarissa mencoba lari, tapi akar menutup jalannya. Nyonya Gawaran terdiam, seperti patung. Seluruh hidupnya, ia mengendalikan ketakutan orang lain. Namun, hari ini, ketakutan itu kembali padanya. Elara melangkah maju perlahan. Ia tidak bicara. Ia tidak perlu bicara. Air, matanya berbicara. Clarissa gemetar. Jangan lakukan sesuatu pada kami. Tapi, Elara menghampirinya, menatap mata perempuan itu. Air mata terakhir jatuh ke lantai, dan bunga-bunga kecil bermekaran di sekeliling Clarissa. Bukan untuk menyakiti, tapi sebagai peringatan. Akar-akar melingkari kaki Clarissa, menahan, tapi tidak melukai. Kelopak bunganya menutup pistol para pengawal. Cahaya lembut memenuhi ruangan. Bukan seperti senjata, tapi seperti pelukan. Semua orang membeku, bahkan Adrian, bahkan Gia. Adrian akhirnya mengerti. Kekuatan Elara bukan untuk membunuh. Kekuatan Elara adalah kehidupan. Ia bisa menghancurkan, tapi ia memilih untuk menyelamatkan, sehingga dunia tahu ia bukan monster. Bukan kutukan, tapi rahmat. Nyonya Gawaran jatuh berlutut. Tangannya gemetar, wajahnya pucat. Apa kau? Makhluk apa kau? Apa kau? Elara menatapnya tajam. Meskipun tanpa suara, makna itu jelas. Aku adalah seseorang yang pernah kalian hancurkan. Tapi, aku tetap hidup. Nyonya Gawaran menunduk bukan karena takut pada bunga, tapi karena kalah secara mutlak. Clarissa menangis untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Para pria bayaran mundur, takut menyentuh kelopak yang kini identik dengan kekuatan yang tidak bisa dijelaskan. Elara berjalan kembali ke Gia dan menggendongnya. Adrian berdiri di samping, memegang tangan keduanya. Di tengah puing, bunga, dan cahaya mereka terlihat seperti keluarga kecil yang baru lahir kembali dari kegelapan beberapa minggu berlalu. Berita penyerangan disembunyikan, tidak ada bukti publik, tidak ada media. Keluarga Gawaran diam bukan karena lupa, tetapi karena takut akan kekuatan yang tidak bisa mereka kendalikan. Clarissa pergi meninggalkan kota. Nyonya Gawaran jatuh sakit bukan oleh bunga, tapi oleh ketakutan dan kekalahan. Elara dan Gia tinggal di rumah hutan bukan sebagai pelarian, tetapi sebagai rumah baru. Adrian datang setiap hari, terkadang membawa bahan makanan, terkadang hanya duduk mendengarkan suara kotak musik. Dan bunga-bunga itu tetap tumbuh. Namun kini, Elara tidak menangis ketika ia menumbuhkannya. Ia tersenyum, dan bunga tetap hidup karena ia mengerti sesuatu yang selama ini ia tidak pernah tahu. Kekuatan itu tidak datang dari kesedihan. Kekuatan itu datang dari cinta. Cinta pada Gia. Cinta pada kehidupan baru. Cinta pada dirinya sendiri. Bunga biru dan putih tumbuh di halaman rumah kaca indah. Tenang dan hidup tanpa air mata. Suatu sore, Gia memetik satu bunga dan menaruhnya di rambut ibunya. Ibu tidak perlu menangis lagi, kata Gia. Karena sekarang, ibu bahagia. Elara memeluk putrinya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya air mata turun bukan karena luka, tetapi karena rasa syukur. Bunga-bunga itu mekar, bukan dari sakit, tapi dari cinta. Adrian berdiri di belakang mereka, menatap pemandangan itu dengan mata yang lembut. Elara, katanya pelan, mulai sekarang, kau tidak akan sendiri lagi. Elara menoleh, tersenyum, dan menggenggam tangannya. Tidak ada kata-kata. Tidak perlu. Dunia mereka dipenuhi bunga, dan dari air mata lahirlah kehidupan baru.